berikutnya. Yang kedua itu diksi ya, atau kata yaksha ya, yaksha. Nah, ini juga rasa takut ya, yang bersumber dari mengalirnya dosa-dosa yang dilakukan. Ada kalanya juga rasa takut tersebut ya, itu bersumber dari makrifat ya, terhadap sifat-sifatnya. Dan ini adalah rasa takut yang paling sempurna. Karena orang yang mengenal Allah dengan benar, pasti dia akan takut kepadanya. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran, surat Fatir, surat ke-35 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi wan dawabbi wal an'ami mukhtaliful wanuhu kazalika innama yakhsha ya, ada yakhsha gitu. Yakhshallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sebagaimana juga apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ya, surat 23 ayat 57 sampai 61. Kita baca dulu. Saya akan baca terjemahannya aja. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka tidak mempersekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Jadi ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperintahkan takut kepada Allah karena dosa-dosa dan hari akhirat. Kita kembali lagi ke slide. Surat Al-Imran ayat 175. Saya bacakan Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwif awliya'ahu fala takhfu hum wa khafuna in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Nah, ini adalah takut yang diperintahkan, yaitu takut kepada Allah. Ini takut kepada teman-teman ya, teman-teman setianya ya, atau setan-setan ya. Setan ini sudah saya bahas sebelumnya, yaitu sifat yang buruk dalam diri manusia maupun dalam diri jin. Jadi kalau buruk itu kan berarti menentang Tuhan atau menentang Allah ya, tidak mengikuti aturan-aturan Tuhan atau tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Ya, kita kembali ke slide. Oke, ke slide selanjutnya. Oke, ini slide selanjutnya itu adalah takut yang dilarang ya. Takut yang dilarang itu taksyaw. Diksi di Quran itu menggunakan huruf ta ya, dari kalimat
khauf itu atau akhshaw tapi pakai takshaw, atau nakshaw ya, nakshay ya, pakai nun. Kita baca oke, kita ke nomor 1, yaitu takut kepada manusia dan setan ya, dari jenis manusia ataupun jin. Jadi ini dilarang ya, takut kepada manusia dan setan ini dilarang. Maksudnya adalah rasa takut yang mengantarkan seseorang meninggalkan perintah Allah, sehingga rasa takut itu membuat dirinya durhaka, ingkar, dan melanggar larangan Allah. Quran Surat Al-Imran, Surat 3, ya, ayat 173 sampai 175. Ayo kita baca. Ya, kita baca, saya baca terjemahannya aja. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Ya. Jadi nggak boleh takut kepada manusia ini ya. Jadi ayat ini menceritakan ketika seseorang atau orang Quraisy tersebut itu mengumpulkan pasukan ya untuk menyerang Nabi ya. Maka mereka atau orang Quraisy tersebut berkata, takutlah kepada mereka, yaitu orang-orang Quraisy tersebut yang mengumpulkan pasukan ya. Ternyata ucapan orang tersebut menambah kuat iman kaum muslimin, dan mereka menjawab, kaum muslimin menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Dan juga ayat 175-nya. Ya, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Jadi kaum Quraisy ini disebut setan oleh Allah. Ya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ya. Jadi jangan takut kepada mereka. Bahkan Musa alaihissalam itu juga dilarang oleh Allah takut kepada Fir'aun. Oke, kita kembali ke slide. Yang kedua ya, takut yang dilarang yang kedua yaitu takut kepada sekutu Allah. Nah, ini makhluk hidup ataupun benda mati. Maksudnya adalah rasa takut yang lahir dari keyakinan bahwa seseorang tertentu ya, wali, rahib, pendeta, kiai itu dari makhluk hidup ya, jenis manusia ataupun jin ya, makhluk hidup dalam jenis jin, atau kuburan ya, benda mati ya, atau berhala ya dari batu atau pahatan-pahatan relief dan lain sebagainya. Dan lain-lain memiliki kemampuan untuk mengetahui rahasia dirinya dan alam semesta. Jadi itu dia berkeyakinan bahwa seseorang tersebut ya, wali, rahib, pendeta, kiai atau jin ya, bahkan benda-benda mati ya, seperti kuburan ya, pahatan, berhala, relief, gambar dan lain sebagainya itu memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengetahui rahasia-rahasia gaib ya, dan rahasia alam semesta. Nah, jadi kalau kita takut terhadap hal tersebut, nah itu takut yang dilarang. Bahkan ini masuk kategori syirik atau musyrik, ya sudah menyekutukan Allah. Itu ada di surat Al-An'am, surat 6 ayat 81. Saya akan baca terjemahannya. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangannya kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keimanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Ya, ini jadi kita tidak boleh takut terhadap sekutu Allah. Nah, ayat 81 dari surat Al-An'am ini adalah kisah Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada kaumnya yang menyembah asnam ya. Asnam itu adalah berhala atau sesembahan dari jenis makhluk hidup maupun benda mati. Jadi kaum Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak hanya menyembah patung, karena diksi asnam itu tidak berarti benda mati, tetapi juga termasuk
makhluk hidup. Nah, makhluk hidup adalah tanaman, tumbuhan, gunung-gunung. Nah, itu adalah makhluk hidup ciptaan Allah, ya. Maupun manusia. Kaum Nabi Nuh itu menyembah asnam, ya. Kalau manusia berarti kaum Nabi Nuh itu menyembah Namrud, rajanya sendiri, ya. Karena rajanya sendiri itu mengaku sebagai Tuhan. Jadi kaumnya itu menyembah Namrud. Ada juga kaum Nabi Nuh yang menyembah tumbuhan, tanaman, ya kan, pohon seperti itu, gunung. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memakai diksi asnam. Jadi jika kalian ingin mengetahui berhala yang namanya asnam, kalian bisa tonton video sebelumnya, ya, yang berjudul berhala, ya, ada 4 parts, ya, silahkan disimak. Oke, kita kembali ke slide. Surat berikutnya adalah surat Al-Maidah, ya, surat 5 ayat 3. Ya, saya bacakan terjemahannya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, ini ausan, ya kan. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, yaitu orang-orang fasik tersebut. Kita tidak boleh takut kepada manusia. Jadi manusia itu tidak boleh ditakuti. Tetapi takutlah kepadaku, ya, maksudnya kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita kembali ke slide. Surat berikutnya Al-Baqarah ayat 150. Saya akan bacakan terjemahnya. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, janganlah kamu takut kepada mereka. Nah, jadi ini Allah melarang takut kepada manusia, ya, orang-orang yang zalim. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Itu perintah untuk takut kepada Allah. Oke, kita kembali ke slide. Surat berikutnya adalah surat Al-Maidah, ya, surat kelima ayat 52. Oke, seakan saya bacakan terjemahnya. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Ya, ini rabi-rabi, ya, atau pendeta-pendeta. Ya. Jadi tidak boleh ditakutin. Jadi ini kisah tentang orang yang takut kepada pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani. Ya. Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ya, Allah bilang hati mereka itu, hati orang yang takut kepada para pendeta dan para rabi, itu hatinya berpenyakit. Ya, Allah bilang hatinya berpenyakit. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, ya, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata kami takut akan mendapat bencana. Nah, ini nggak boleh. Jadi hatinya berpenyakit ini. Kita kembali ke slide. Nah, jadi itu adalah takut-takut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, korelasinya apa dengan keadaan kita, ya, sekarang, ya? Jika kita berada di musim pandemi, ya, saat wabah COVID-19 itu di mana-mana,
takut yang diperintahkan asal melahirkan atau membuahkan atau mendatangkan solusi. Nah, solusinya bagaimana gitu? Kalau kita di musim pandemi ini, ya saat COVID-19 melanda di bumi Allah, nah solusinya adalah mencari obatnya, mencari penyembuhnya. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Musa ya, takut kepada Firaun ya, solusinya Allah berikan. Dan juga rasa takut kita menghadapi musibah ya, itu mendatangkan solusi agar kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Justru ini takut yang diperintah, karena dengan ketakutan ini kita jadi semakin dekat kepada Allah. Nah, itu kan berarti semakin baik. Dan jenis takut-takut yang lainnya itu bisa kalian pahami dari video yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-haqqu mirabik wala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri sebagai pribadi yang tentunya selalu melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.